methyltransferase protein 2 ada residu sistein, ya. Nah, ini mungkin modifikasi protein yang penghantarannya ke Golgi, ya. Jadi dia diproduksi di nukleus, ya. Kemudian dia dihantarkan ke Golgi, kemudian terus sampai ke ujung dendritnya ini melanosum, ya. Ya, ini yang lebih dikecilkan lagi, ya. Jadi dari endoplasmic reticulum, ya, dan terus, ya, kemudian ini menjadi melanosum bawa ke dendrit, kemudian bawa ke keratinosit, ya. Jadi berfusi antara membrannya dengan membran keratinosit. Nah, ini maturasi dari melanosum. Jadi ada stage 1, itulah tidak berpigmen, ya. Kemudian ada struktur irregular, vesikel, kemudian membran internal, ya. Ini tahapan-tahapan dari maturasi melanosum. Melanosum itu yang coklat itu, ya. Ini yang melanosum. Jadi ini adalah melanosit yang biru ini. Kemudian dia memproduksi melanin terus sampai terbentuknya melanosum. Ini granul-granul ini yang ditransfer ke keratinosit, ya. Ini melanosum. Nah, ini tahapan-tahapan maturasi. Ada stage 1 tidak ada pigmen, stage 2 perpanjangan, stage 3 polimerasi, stage 4 udah organelnya bergaris, ya, yang berkaya oleh pigmen, ya. Oke, nanti ada tabelnya mungkin lebih, ya. Ini mungkin deskripsi dari ya, maturasi dari melanosum, ya. Stage 4 itu warnanya gelap, ya, udah penuh dia. Jadi sebetulnya yang diproduksi itu sama antara kulit putih sama kulit orang kulit hitam. Jadi melanosumnya sama, cuma nanti granul-granulnya itu yang lebih kecil, ya, dan kepadatannya, ya, dengan dia memberikan warna yang berbeda, ya. Melanosum pada stage 4 itu dikirim ke ujung dendrit, kemudian ditransfer ke keratinosit yang berdekatan. Kemudian penghantaran intraseluler itu memerlukan motor protein, kemudian ada traktus sitoskeletal dan adaptor, ya, mengikat organela ke motor ini. Kemudian yang intraseluler, pengikatan penggabungan vesikel pada lokasi yang spesifik, ya. Nah, bagaimana pemindahan melanosum yang di ujung dendrit itu ke keratinosit? Jadi melanosum ditranslokasi ke keratinosit yang berikan, jadi melanin membentuk cap fotoreaktif, ya, kayak dicaplok gitu, ya. Kemudian metode pemindahan melanosum, sekresi isi melanosum ke ruang intraseluler oleh melanosit, ya, menjadi endositosis oleh, jadi kayak di gini, ya, endositosis kayak makrofag itu. Kemudian penggabungan langsung, ada 3 cara penggabungan langsung melanosit dan keratinosit membran plasma. Jadi antar membrannya bergabung sehingga membantu pemindahan melanosum. Kemudian yang ketiga, ujung dendritik melanosit dipagositosis oleh keratinosit, ya. Jadi ada 3 cara pemindahan melanosum itu yang ke keratinosit. Hanya berlangsung sama 3-tiganya, ya. 3-tiganya dia berjalan.
Tanning sebagai respon terhadap sinar ultraviolet. Tanning akibat terpapar oleh sinar matahari, ya, aktivitas sel pigmen, dan pertahanan alamiah terhadap efek buruk radiasi. Jadi sebetulnya ini pertahanan tubuh sebetulnya tanning, ya. Jadi sinar ultraviolet sebagai mutagen dan promotor tumor. Menimbulkan kerusakan seluler dan meningkatkan proliferasi dari melanosit. Udah ada IPD, jadi immediate pigment darkening. 2 fase tanning, itu respon dini, udah ada respon yang lanjut. Nah, udah ada immediate pigment darkening, proses darkening transitory tipe cepat. Respon terhadap radiasi ultraviolet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang, ya. Jadi kalau ultraviolet A itu menimbulkan apa? Tanning, kan. Kalau ultraviolet B, sunburn, jadi terbakar ya, sinar matahari, ya. Nah, fotooksidasi terhadap melanin yang akan timbul yaitu prekursor melanin atau metabolit melanin. Proteksi terhadap radiasi solar. Jadi ini proteksi terhadap solarnya kecil. Terjadi kerusakan, ya. Ya. Jadi intermediate pigment tanning, jadi kalau dia segera, ya, menimbulkan kehitaman, ya, di paparan sinar ultraviolet. Ini transfer melanosum ke dalam keratinosit, ya. Kalau dia berulang-ulang, ya, ini meningkatkan jumlahnya dan ukuran dari melanosum. Jadi ada mekanisme bagaimana skin pigmentation setelah paparan dari sinar ultraviolet. Ya. Ya, kalau dia dalam waktu panjang, dia merangsang sel melanosit itu untuk memproduksi atau mensekresi melanosum, ya, dengan jumlah yang banyak dan ukuran melanosumnya lebih besar, ya, sehingga dia menjadi gelap. Dok, mau tanya, Dok. Ya. Biasanya kan hiperpigmentasi terjadi pada daerah yang banyak terpapar matahari. Ya. Tapi pada beberapa kelompok tertentu seringkali terjadi di daerah yang tertutup. Misalnya di aksila, itu prosesnya seperti apa? Aksila, selangkangan, pantat, pada nggak kena sinar, ya. Iya. Kok bisa hitam, ya? Ya, kok bisa hitam, ya? Padahal dari kecil ditutup, ya. Tapi kok bisa hitam warnanya? Padahal nggak kena sinar matahari. Ternyata produksi melanin atau peningkatan tidak hanya oleh sinar ultraviolet. Jadi gesekan mekanik itu juga akan terjadi. Kemudian proses inflamasi itu juga akan meningkatkan sekresi, ya. Jadi coba dari dulu itu didiamin gitu, ya. Tidak kena gesek-gesek itu, ya mungkin dia tidak akan berwarna hitam. Tapi kalau terjadi gesekan terus-menerus, maka warnanya akan jadi hitam. Jadi tidak selalu oleh karena paparan ultraviolet, ya. Sekresi dari melanosit itu. Itu menyebabkan kenapa daerah-daerah ketiak, selangkangan itu warnanya hitam, ya. Tapi tidak semua orang warnanya hitam, ya. Ada yang tidak, tapi yang jelas lebih gelap di kulit yang sekitarnya, yang lebih gelap. Itu. Tapi hati-hati ya pakai whitening di situ, ya. Kalau punya pasien, dok, selangkangan saya, ketiak saya hitam, ya. Kemudian dikasih whitening, hati-hati karena jadi iritasi. Kulitnya jadi merah, perih gitu. Nah, akibatnya apa? Hasil akhirnya lebih hitam dari sebelumnya. Ya, karena dia rangsangan dari melanosit akan membentuk lagi sekresi dari melanosum. Sehingga warnanya malah lebih gelap. Ya, misalnya proses itu kita lihat misalnya kena knalpot, kita jatuh misalnya kan. Itu nggak kena sinar matahari kan. Ya.
ternyata di situ warnanya lebih gelap dibandingin yang misalnya kulit yang tidak kena trauma. Tidak. Jadi dia itu jadi merangsang dia produksinya. Gitu. Tapi dengan misal kena knalpot, kena trauma, ya, hiperpigmentasi positif itu bisa pakai whitening, ya. Asal memakainya dengan baik, maka dia akan hilang. Nah, waktu 3 bulan, 4 bulan, ya, itu hilang warnanya. Kembali ke kulit yang warna yang normal. Dok, kalau yang kena knalpot boleh dikasih hidroquinon? Boleh. Tapi sembuhkan dulu, ya. Sembuhkan dulu lukanya. Kemudian yang tinggal itu hanya hiperpigmentasinya saja. Nah, kemudian baru diolesi dengan hidroquinon, ya. Tapi hati-hati dengan hidroquinon, nanti iritasi. Boleh pakai, tapi harus hati-hati, ya. Terus? Hanya malam saja dong? Ya, malam hari. Karena kalau pakai siang hari kena matahari, iritasi dia hidroquinonnya kan. Lebih gelap lagi nanti jadinya. Itu makanya kenapa hidroquinon digunakan pada malam hari, ya. Karena kalau kena matahari, kena oksigen berlebihan, dia hitam. Ya. Dok, saya ada resep kiriman untuk menghilangkan bercak di kulit. Untuk aging itu katanya minum madu dengan jahe. Apakah benar? Kalau ini saya belum pernah melakukan, tidak pernah membaca, ya. Saya nggak punya komentar masalah ini. Anda sudah coba enggak? Apa isinya, jahe sama apa? Madu dicampur. Saya dapat kiriman dari internet. Kalau misalnya dokter berminat, saya forward ke dokter. Boleh. Nggak pakai madu dan racun, nggak pakai racun ya. Ya, madu dan apa? Jahe, tapi ini testimoni orang dalam bahasa Mandarin sih. Nggak apa-apa. Kita kalau ada suatu saat nanti terbukti itu kan bisa pakai penelitian. Itu apa, whitening ya? Fungsinya dia nanti whitening. Iya, nggak tahu apakah terkandung dalam jahenya atau madu. Kalau madu, dia digunakan untuk apa? Dia untuk digunakan menghilangkan apa sih ini aging, apa sih spot yang di kulit untuk aging. Apa sih spot namanya? untuk aging itu kan banyak spot deh. Apa bercak kehitaman maksudnya? Spot itu maksudnya bercak kehitaman apa? Bercak kecoklatan. Iya, pada. Ya, kecoklatan, ya. Kehitaman. Nah, itu dicoba. Nanti boleh di forward ke saya. Nanti kalau misalnya mau kita teliti bahwa madu kemudian jahe kalau digabungkan punya sifat menghambat produksi dari melanosit gitu misalnya. Nah, itu dicoba, itu kita bisa teliti. Anda bisa pakai tesis itu, ya. Cuma harus dicoba dulu, betul apa tidak. Kemudian dikontrol juga gitu, ya. Gak apa-apa, kita akan bisa menemukan sesuatu dari sana. Mungkin orang itu sudah pernah mencoba, kemudian Anda ambil literaturnya, madu mengandung apa, kemudian jahe itu mengandung apa. Ya. Kemudian setelah tahu, ada nggak unsur-unsur itu yang bisa menghambat? Ya. Tampilkan aja email dokter, nanti saya forward sekarang. Ya, habis saya AAGP Wiraguna gitu aja @yahoo.com, ya. Nama saya kan AAGP Wiraguna, itu nyambung semua, kemudian @yahoo.com, ya. Jadi ide-ide itu ya bisa dikembangkan sehingga mungkin suatu saat Anda bisa menemukan suatu ramuan, ya, yang mampu menghambat produksi dari melanosit ini, ya. Insya Allah, ya. Oke. Kemudian ini efek tidak langsung ultraviolet terhadap melanosit, ya. Efek jangka panjang radiasi ultraviolet pada pigmentasi itu bisa efek langsung dan tidak langsung pada melanosit. Dan sinar ultraviolet mengaktifkan proliferasi melanosit, produksi melanin,
transfer melanosit ke keratinosit. Nah ini ya, jadi kenapa sinar ultraviolet itu bisa menimbulkan efek kecoklatan atau kehitaman pada kulit. Dia mengaktifkan proliferasi melanosit, kemudian meningkatkan produksi melanin, kemudian meningkatkan transfer melanosit ke transfer melanosum ke keratinosit, ya, bukan transfer melanosum ke keratinosit. Kemudian komponen utama pada proses aktivasi tidak langsung adalah keratinosit dan fibroblast, ya. Kemudian ultraviolet B mengaktifkan keratinosit dan fibroblast sehingga produksi faktor yang merangsang. Jadi ini yang merangsang jadi produksi dari melanosit, ya, dalam dosis-dosis tertentu. Misalnya kalau kita pakai terapi psoriasis misalnya dengan ultraviolet B dengan narrowband, nah kira-kira panjang gelombang yang 301 sampai 310 nanometer. Nah efeknya itu, ya, terjadi warna kulitnya kecoklatan, ya, malah jadi sunburn, ya. Itu adalah mengaktifkan keratinosit dan fibroblast dan melanosit, ya. Nah ini efek langsung ultraviolet pada melanosit, ya, efek tidak langsung melalui keratinosit. Dan UVB memicu peningkatan sintesis DNA dan peningkatan regulasi gen melanosit, ya. Jadi ini efek langsungnya ultraviolet tentu meningkatkan transfer melanosit, meningkatkan produksi melanosit kalau dalam batas-batas tidak berlebihan. Kalau berlebihan dia akan merusak dari melanosit itu sendiri. Kemudian DNA-nya dirusak, ya, sehingga menjadi aging dan kanker kulit, ya. Ya, jadi itu mengenai biologi melanosit, ya. Jadi dari sana kita lihat melanosit itu awalnya dari neural crest, kemudian bermigrasi ke kulit, ke sel basal, kemudian ke folikel rambut, kemudian ke mata, kemudian ke telinga, ya. Kemudian dia mengalami tahapan-tahapan maturasi, kemudian ada faktor-faktor yang meningkatkan sintesis dari melanosit, dari ultraviolet B, ada faktor zat kimia, kemudian ada juga zat-zat yang menghambat melanosit kayak tadi glutathione, vitamin C, ya. Itu. Dan paparan yang berlebihan dari sinar ultraviolet B akan merusak, ya, fibroblast, merusak sel melanosit, ya. Akibatnya apa? Sel fibroblastnya akan mengalami penurunan produksinya. Nah, sel melanositnya juga demikian, sehingga terjadi kerusakan pada sel fibroblast, terjadi keriput di sana, ya. Fibroblastnya rusak dan juga melanosit terjadi kalau berlebihan, ya, akan warna kulitnya akan menjadi lebih gelap. Kalau terus-menerus diberikan paparan, akan terjadi photo damage, kemudian terjadi aging, kemudian terjadi kanker kulit. Nah, itu kaitannya antara melanosit ini dengan aging proses, ya. Silakan, kalau ada yang mau tanya. Ada snack nggak di situ? Ada minuman nggak sana? Mau, Dok? Kalau ada mau. Nggak ada ya. Nah, Selamat makan. Kita nggak kebagian. aduh kasihan. Dah saya transfer dah kalau gitu. Ya. Ganti duit. Email addressnya dan. Bisa.
Tapi makan sudah ya. Tinggal snacknya yang nggak ada ya. Kita transfer. Transfer energi ya, transfer energi. Nggak usah sebenarnya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sementara sudah jelas, Dok. Ya. Yang artis ada ya? Oh, yang ngomong tuh artisnya ya, Mbak. Artis dari Sukawati. Artis dari Sukawati. Baju kuning itu kan? Hah? Ya baju kuning kan? Ya Mbak ya? Mbak. Iya. Iya kan? Baju kuning kan? Kuning hijau. Kuning hijau. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Mau ke toilet? Enggak. Bentar. Istirahat 5 menit ya.
Baik, kita lanjutkan. Kulit ya sebagai termoregulasi. Ya. Jadi kulit punya peranan penting dalam pengaturan suhu dan merupakan sumber informasi suhu. Ya, jadi dia bisa mengatur kemudian informasi suhu. Jadi informasi suhu, jadi berapa suhunya dia? Ya, panas, dingin, itu. Kalau panas dia bisa ngatur, kalau dingin dia bisa ngatur. Ya, itu regulasi dari suhu. Ya. Nah, karena dia berhubungan antara badannya, kulit itu menghubungkan badan dan lingkungan. Jadi kulit itu ya, kalau dari tubuh merupakan lapisan paling luar, kemudian dia menghubungkan ada organ di dalamnya dengan lingkungannya. Sehingga kalau di dalamnya dia panas, kemudian ada mekanisme penghantaran, mekanisme di sana untuk mengatasi panas tubuhnya itu, dengan salah satunya menghantarkan panas itu keluar. Keluar itu selalu kalau melalui kulit, melalui permukaan kulitnya. Nah, penghantaran keluar itu dengan berbagai macam cara. Mulai dari evaporasi lewat nafasnya, lewat kulitnya, kemudian mulai konduksi melalui konversi, ya, konveksi. Ya. Nah, itu salah satu bagaimana tubuh meregulasi dari suhu tubuhnya. Ya. Kemudian organ efektor untuk mengatur kehilangan panas tubuh. Kemudian jaringan hidup akan rusak apabila pada temperatur 45 derajat Celcius. Kemudian manusia mempertahankan suhu tubuhnya sekitar 37 derajat Celcius. Ya. Nah, bagaimana suhu tubuh dan perpindahan panas di dalam tubuh, ya. Nah, tubuh terbagi dalam pusat panas internal dan pelindung luar. Pusat suhu yang termasuk organ vital di kepala dan tubuh, kemudian yang mengatur dalam batas sempit. Batas sempit jadi ringnya itu tidak terlalu lebar antara 1 sampai 5 derajat, ya. Itu batasnya sempit pengaturannya. Kemudian suhu normal tubuh 37, ya. Kemudian berapa faktor yang mempengaruhi seperti jam. Jam itu waktu. Jadi kalau dia pagi suhunya lebih dingin. Kemudian kalau siang panas, ya, malam juga panas, kemudian tengah malam mulai turun lagi. Itu suhu tubuhnya. Kemudian siklus menstruasi, ya, pada saat ovulasi suhunya akan turun. Kemudian setelah itu naik lagi. Kemudian penyesuaian terhadap panas yang berbeda-beda sampai 1 derajat pada suhu orang yang sehat, ya. Ringnya itu kecil, naik turunnya. Kemudian suhu tubuh dan perpindahan panas tubuh dalam tubuh ini, suhu kulit luar secara jelas tidak diatur. Jadi susah mengatur dari suhu kulitnya bagian luar dan sangat terpengaruh oleh lingkungan. Ya. Jadi lingkungan, jadi kalau panas lingkungannya, ya, tubuh terus menyesuaikannya dari vasodilatasi gitu ya. Kemudian kalau suhu lingkungannya dingin, tubuhnya akan mengatur dengan vasokonstriksi gitu. Kalau panas sampai vasodilatasi, kemudian dia berkeringat. Itu cara-cara tubuh itu mengatur suhunya. Kemudian ketebalan kulit terluar tergantung dari lingkungan dan keperluan terhadap panas tubuh, ya. Kalau dia berdiam darah yang dingin, itu biasanya ketebalan kulitnya lebih lebal, ya, lapisan luarnya, dibandingkan orang yang berdiam di daerah yang panas, ya. Kita bisa lihat pada binatang-binatang, ya, yang di kutub-kutub itu, ya, punya bulu yang tebal, kulit yang tebal, ya. Nah, manusia juga gitu. Kalau di daerah yang dingin, itu lapisan kulit terluarnya biasanya lebih tebal, ya, dibandingkan yang hidup di daerah yang panas. Nah, pada orang yang hangat, ketebalan struktur tubuhnya bisa kurang dari 1 cm, tapi orang yang hidup pada daerah dingin bisa menebal berapa sentimeter di bawah kulitnya.
Nah ini ya, yang A itu hidup pada daerah yang dingin, kemudian yang B hidup daerah yang panas, ya, punya ketebalan lapisan luarnya berbeda. Tubuh ya akan kehilangan panas pada saat persentuhan kulit dengan lingkungan. Karena panas mengalir dari bagian yang panas ke yang dingin. Ya. Jadi kalau dia panas lingkungannya, maka dia akan menarik. Kalau dingin, dia akan menyerap. Gitu. Panas ditransport ke dalam tubuh dengan dua cara. Konduksi itu melalui jaringan, kemudian konveksi itu melalui darah. Ya. Proses yang melalui aliran darah membawa panas dari jaringan yang lebih hangat ke jaringan yang dingin. Nah itu nanti selain ada proses-proses di dalam itu, bagaimana tubuh itu kalau panas, kemudian melalui aliran darah arteri, kemudian